Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Ibu sehat. Nurlela Sarif. Siap. Kalau di Kota Ternate ini nama Ibu sudah tidak asing lagi. Kerap kali sering bersuara terkait dengan masalah-masalah publik, khususnya di Kota Ternate. Ibu, gimana sih sampai awalnya sebagai seorang dosen, kemudian terjun ke politik? Ceritanya gimana itu? Jadi sebenarnya memang awalnya saya tuh media. Saya basicnya sama kayak teman-teman. Jadi dari mulai setelah lulus kuliah, saya di Harian Republika Jakarta. Terus memang beberapa kali juga di media televisi seperti Trans TV, Metro TV. Jadi itu memang awalnya. Karena memang saya bergelut di bidang komunikasi. S1 saya di bidang komunikasi. Tapi jauh sebelum itu kan memang saya sudah presenter, sudah jadi penyiar radio semenjak SMP, SMA sampai kuliah waktu itu di Jakarta di salah satu institut ilmu sosial dan ilmu politik kekhususan jurnalistik. Jadi memang bidang saya di situ. Nah, semenjak selesai kuliah S1 bekerja di Harian Republika kurang lebih sekitar 12 tahun. Di Jakarta? Di Jakarta waktu itu. Jadi sering liputan ke Senayan. Jadi pernah setelah di marketing promotion saya pernah juga membuat kegiatan-kegiatan peliputan dan dari situ langsung terbayang. Jadi semacam punya mimpi begitu. Ya, ada pikiran bahwa satu waktu saya bisa seperti apa yang saya saksikan di Senayan. Tapi pengennya pulang ke Ternate baru jadi anggota DPRD. Jadi itu semacam ada pikiran saya yang ternyata pikiran itu dia alhamdulillah jadi kenyataan begitu pulang jadi dosen. Setelah itu liputan jadi dosen juga sama teman-teman kita bikin TV lokal di sini dan alhamdulillah tahun 2014 mencalonkan diri dan terpilih. Oh, jadi itu berapa tahun itu meliput di Senayan? 1 tahun kurang lebih. 1 tahun. Kami ada pos di situ dan alhamdulillah melihat wah kayaknya jadi anggota DPRD ini seru ya, bisa menyuarakan aspirasi masyarakat ya, bisa bicara tentang kepentingan-kepentingan publik. Jadi langsung tertarik dan begitu pulang alhamdulillah setelah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Ternate. Tapi kebetulan kami juga sebagai salah satu volunteer di MRI Masyarakat Relawan Indonesia dan aksi cepat tanggap. Jadi waktu itu ada bencana alam gunung pecah di Kota Ternate, terus kita turun di masyarakat, diimbangi dengan itu selain dosen, kami juga terlibat di media televisi. Waktu itu Ternate belum ada televisi lokal, televisi swasta waktu zaman itu. Dan dari situ orang sudah mulai mengenal saya kembali. Ya, bergelut, orang sudah mulai kenal, aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Dan akhirnya 2014 itu kebetulan Pak Surya Paloh datang ke Ternate. Jadi di tahun berapa itu, Bu? kurang lebih 2013 mau masuk 2014 lah. Pokoknya saya selisih 6 bulan mau mencalonkan diri menjadi anggota DPRD waktu itu. Jadi saya sebagai presenter mewawancarai beliau waktu itu dan alhamdulillah beliau menawarkan untuk bergabung di Partai Nasdem. Dan saya terima lamaran itu 6 bulan berselang konsolidasi, proses dan lain sebagainya dan alhamdulillah dengan waktu yang singkat bisa terpilih sebagai anggota DPRD mewakili dapil Kota Ternate Tengah. Ternate berarti dari Jakarta meliput di Senayan 1 tahun, pulang ke Ternate. Iya. Mengabdi di kampus. Terus juga volunteer masyarakat relawan Indonesia. Jadi kita fokus ke disaster management, jadi kebencanaan, ya kemanusiaan. Jadi program-program dari pusat lewat aksi cepat tanggap waktu itu kami menjadi salah satu koordinator di wilayah Maluku Utara. Nah, karena giat sosial tersebut, mungkin karena masyarakat sudah mulai lebih familiar dengan kami dan begitu mencalonkan diri rasa-rasanya tidak terlalu sulit. Anggaran juga tidak terlalu banyak karena tadi sudah ada investasi sosial dan investasi
kemanusiaan yang sudah kami lakukan melalui jejaring dosen, melalui jejaring media tadi itu sendiri, dan juga melalui jejaring aksi cepat tanggap, aksi ACT itu sendiri. Seperti itu. Berarti 2013 Ibu terpilih menjadi anggota DPR. 2014 oh, kan 2014, pemilu waktu itu pilkada 2014. 14. Dan selang waktu tidak terlalu lama, 6 bulan konsolidasi ya, dibantu sama keluarga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pendatang baru tapi suaranya juga cukup representatif. Di wilayah Ternate Tengah kami suara terbanyak waktu itu. Alhamdulillah. Jadi ya cukup puas lah dengan hasilnya. Juga, ya? Iya. Seperti itu. Jadi waktu itu apa mimpi Ibu ketika bergabung di parlemen? Dari jurnalis, kemudian jurnalis, dosen, kemudian beralih ke anggota DPR. Jadi sebenarnya memang apa sih mimpi Ibu? Pikiran itu sangat luar biasa ya. Apa yang kita pikirkan, tersangka-sangka itu tidak disangka-sangka, tidak diduga itu akan jadi kenyataan. Jadi saya hanya dengan punya pemikiran bahwa satu waktu melihat kondisi di Senayan ya, satu waktu saya akan menjadi anggota DPRD dan pulang ke daerah menjadi anggota parlemen di daerah. Itu pikiran yang terlintas waktu itu. Jadi karena pikiran itu, alhamdulillah pulang ke daerah ternyata didorong ya, itu menjadi sebuah energi dan kekuatan yang luar biasa. Pulang terus tadi saya bilang ada beberapa aksi. Nah setelah jadi memang keinginan saya kan sebenarnya hanya ingin bermanfaat ya, kehadiran kami ingin bermanfaat karena memang pesan orang tua juga, pesan orang tua ya, ibu saya tentunya bahwa sebagai manusia itu kita harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu prinsip yang kami kedepankan. Jadi mau jadi apapun yang jelas kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah alhamdulillah di DPRD juga pada prinsipnya ya cepat menggunakan prinsip yang responsif tadi. Jadi selalu komunikatif. Boleh dibilang semasa duduk di parlemen nomor HP tidak pernah diganti. Ya, ketika ditelepon 1 kali 24 jam, yang penting tidak dalam kondisi tidur, tidak dalam kondisi sholat, itu selalu nomor yang dikenal atau tidak dikenal, selalu komunikatif dengan masyarakat. Media sosial kita buka dengan luas, ya mau inbox, mau messenger, mau apa pun kita selalu layani masyarakat. Nah, menurut saya itu pendekatan itu alhamdulillah membuat salah satu semacam kekuatan kami bisa responsif terhadap masyarakat dan masyarakat menjadi dekat dengan kami. Itu sih sebenarnya sederhana. Jadi intinya kalau sebagai orang yang harus bermanfaat untuk orang lain, itu prinsip yang kami tegakkan selama ini. Dan alhamdulillah sih saya lihat dalam proses perjalanan sebagai DPRD kan kita punya jejaring, kita punya kekuasaan dalam arti kita punya mitra ya, pemerintah bisa mendengar kita bisa punya kewenangan untuk bersuara, dan kewenangan itulah kami gunakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sosok Nurlila yang sangat terbuka, memang itu terbukti. Hampir semua jurnalis khususnya yang dekat dengan Ibu memang mengatakan hal yang sama. Alhamdulillah. Karakter itu dibentuk di mana kira-kira Ibu? Karakter ya, memang saya bersyukur karena yang pertama saya dari basicnya orang komunikasi. Ya, itu yang saya sangat bersyukur. Jadi kata kunci dari komunikasi itu kan kita harus paling tidak harus dua arah. Ya, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai pendengar, ya, kadang kita sebagai pendengar, kadang kita sebagai pembicara, yang jelas bahwa posisi itu kita harus bisa menempatkan diri. Jadi karena posisi itulah alhamdulillah kami merasa bahwa memang kaitan dengan pekerjaan kami saat ini, kata kunci harus komunikasi, kita harus terbuka dengan siapapun. Ya. Karena kita ini mewakili aspirasi, kita ini menjadi representasi masyarakat. Jadi ketika kita menjadi representasi, otomatis kan siapa yang harus kita dengar, siapa yang harus kita membuka diri ya. Jadi mesti membuka diri. Ya, kalau menjadi seorang wakil rakyat tapi tertutup, ini menurut saya banyak nanti menjadi sumbatan-sumbatan komunikasi di berbagai pihak gitu. Sampai sekarang Ibu masih nyaman jadi anggota DPRD? Minum dulu.
Biar tidak Masih nyaman sampai sekarang. Kalau nyaman sih bilang nyaman ya, karena saya menikmati ya pekerjaan ini, saya menikmati, saya menjalaninya dengan setulus hati ya, karena saya merasa bahwa ini panggilan, ini pengabdian. Jadi rasa-rasanya sampai ada di sekitar teman-teman dan keluarga bahkan menyampaikan bahwa kok tidak ada waktu untuk istirahat ya, sejenak Sabtu dan Minggu. Nah, semua keluhan ya, mulai dari air bersih, mulai dari sampah, mulai dari persoalan pendidikan, mulai dari persoalan apapun yang dikeluhkan, anytime itu kami selalu membuka diri dan merespon. Jadi kadang-kadang bersama teman-teman juga kalau jalan di mobil ya, atau kita lagi nongkrong, ya saya dianggap bahwa tidak menyatu dengan mereka, kok sibuk dengan, padahal itu salah satu bentuk komitmen kami dan pengabdian kami untuk melayani masyarakat. Jadi ya boleh ditanya lah, ya siapapun yang coba berkomunikasi dengan kami selalu membuka diri, karena bagi kami itu satu kata kunci untuk kita bisa dekat dengan masyarakat, kita bisa benar-benar total terhadap pengabdian. Caranya seperti itu, membuka diri. Berarti sampai sekarang masih nyaman? Ya, sudah mau masuk 3 periode? Alhamdulillah. Ya, nyaman. Kalau mau bilang nyaman, nanti kita tidak out of the box lagi ya. Nah, ini jabatan ini kalau nyaman ini kan bisa-bisa ada konotasi yang negatif juga. Ya, kami berusaha untuk bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya saja. Ya, karena ini amanah menurut kami. Amanah yang dengan jalan ini paling tidak ada banyak hal yang bisa kami lakukan secara baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja sih sebenarnya. Ibu, mungkin ada tips-tips khusus karena sekarang ini kan banyak politisi baru, terutama perempuan. Mereka ingin menggeluti dunia politik sekarang. Kira-kira ada tips-tips khusus bagi mereka yang, terutama perempuan yang ingin terjun ke dunia politik? Jadi sebenarnya kalau perempuan terjun ke politik itu sudah harus ya, wajib ya. Pertama kita diberikan kewenangan kuota 30%, ya. Tapi kuota ini juga belum optimal terhadap representasi perempuan. Nah, kalau saya sebenarnya tips untuk sesama teman-teman perempuan yang ingin terlibat di politik, bahwa memang ruang ini ruang yang menurut saya baik untuk kita bisa mengaktualisasi kepentingan-kepentingan. Tapi memang dunia ini cukup keras ya, cukup membutuhkan sosok yang bisa tough ya, mempunyai kemampuan untuk bertahan ya, mengoptimalkan kondisi dan lain sebagainya. Nah, tapi paling tidak peran ini harus diisi. Peran ini harus diisi oleh sosok perempuan, karena di parlemen ini kan banyak persoalan-persoalan perempuan yang paling tidak perempuan yang harus menyuarakan. Ya, bagaimana terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana tentang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan. Itu boleh dibilang jarang laki-laki menyuarakan soal hal ini. Tapi kalau representasi perempuan itu ada, otomatis peran kita bisa diisi dan mengimbangi peran-peran pembangunan yang lainnya yang dominasinya masih dikuasai oleh partnership kita, yaitu laki-laki. Nah, yang jelas bahwa memang ini peran kedua ya, peran utamanya di rumah tangga tentunya. Sebagai ibu rumah tangga itu peran yang utama. Nah, mengisi peran untuk negara, untuk daerah, untuk pembangunan, saya pikir bagaimana paling tidak peran utama kita sebagai seorang perempuan yang memiliki keluarga ini yang menjadi utama. Restu suami yang terpenting ya, bagaimana anak-anak juga bisa paham kerja dan siklus kita dalam beraktivitas. Nah, itu sih kata kunci. Kalau selama itu zona itu aman-aman saja, ada ridho, ada restu dari keluarga, saya pikir bismillah, perempuan sangat dibutuhkan di parlemen, perempuan sangat dibutuhkan di proses pembangunan ini dalam konteks gagasan, dalam konteks pemikiran. Dan perannya sebenarnya agak sedikit berbeda kalau saya lihat ya, kita detail. Kalau perempuan tuh detail, bahkan sensitif sekali dengan hal-hal yang persoalan-persoalan masyarakat yang mungkin ini juga tidak terlalu disentuh oleh laki-laki. Bukan kami dari aspek perspektif gender yang membedakan gender laki-laki dan gender perempuan ya, tapi secara
habitatnya memang perempuan itu lebih sensitif dengan persoalan-persoalan masyarakat dan pelayanan publik. Oh gitu. Seperti Dibanding itu yang laki-laki. kami rasakan. Yang terakhir Ibu, sampai sekarang masih menulis? Masih, saya terakhir bikin buku ya, bikin buku dari hasil disertasi saya bersama Profesor Burhan Bungin, salah satu ahli komunikasi di Indonesia. Saya bikin tentang citra aktor politik. Memang karena kekhususan saya di komunikasi politik. Jadi saya lagi menulis buku itu dan sekarang lagi menyiapkan buku kedua. Ya, buku kedua ini cenderungnya lebih kepada bagaimana peran kami di DPRD dalam konteks komunikasi publik. Wah, keren itu. Ini lagi sementara disiapkan, mudah-mudahan Semoga lancar. dengan waktu dan kepadatan aktivitas ini buku kedua segera bisa Amin, insya kita Allah. luncurkan. Konteksnya Kota Ternate ya, bagaimana kebijakan publik di Kota Ternate dalam perspektif komunikasi publik. Oh begitu ya? Ya, Berarti kalau setelah luncur jangan lupa undang Tribun supaya kita... pasti mudah-mudahan juga Tribun akan bersedia untuk mewawancarai saya Ya, lagi. siap. Sekaligus Tribun selalu mempromosikan bukunya. Siap. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Sip, sip, sip. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.